Suratun anjalnaha wa faradnaha wa anjalna fiha ayatim bayyinatin la'alakum tadakkarun. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Quran surat 24 ayat 1. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat 3 ayat 31. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, yakni Al-Quran dan Sunnati. Demikian pesan Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, agar sepeninggal beliau umat Islam diharapkan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai dasar perilaku kehidupannya agar selamat dunia dan akhirat. Pembukaan dinarasikan 2 ayat Al-Quran dan 1 sunnah. Tujuannya untuk mengilustrasikan satu kondisi bahwa antara ayat Al-Quran dan sunnah Nabi tidak terjadi kontra satu sama lainnya. Al-Quran menginformasikan bahwa ayat-ayat Al-Quran harus ditegakkan dengan cara mengikuti yang ada di surat 3 ayat 31. Sedangkan sunnah menginformasikan agar umat Islam selamat dunia akhirat menggunakan dasar keduanya. Keduanya tidak terjadi kontradiksi, justru saling melengkapi. Ini adalah satu bentuk nyata bahwa informasi Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang jelas adalah sami'na wa ata'na dan mengikuti sesuai yang diwahyukan. Sehingga Sunnah yang disampaikan nyambung, tidak kontradiksi. Bila ada Sunnah Nabi yang substansi atau matansa bertentangan dengan Al-Quran, maka dipertanyakan yang dalam untuk itu. Contoh, dan ini fakta yang sering dinarasikan oleh para penceramah, yakni terkait kondisi umat Islam yang masuk neraka nanti akan dicuci dan seterusnya. Akan saya bacakan hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, penghuni neraka akan masuk neraka, penghuni surga akan masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya telah benar-benar hitam, lalu dimasukkan dalam sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah tidak melihat sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit? Demikian. Hadis ini mengilustrasikan bahwa umat Islam yang karena tidak menjalankan agama Islam dan bermaksiat digambarkan dalam hadis ini. Mereka akan dimasukkan neraka, setelah itu akan dicuci, setelah dosanya bersih akan dimasukkan ke surga. Hadis ini perlu dipertanyakan kevalitannya, apakah benar dari Nabi Muhammad, karena hadis ini bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad dan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad jelas tidak akan berani membuat suatu
keputusan hukum yang bertentangan atau berlainan dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Al-Quran jelas menggambarkan siapapun yang pulang ke akhirat kondisi berdosa, maka tempatnya neraka dan abadi. Ini buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Demikian. Jadi siapapun umat Islam atau orang lain, bila kita kembali ke akhirat, kondisi berdosa dan belum bertobat, maka akan di neraka dan itu abadi. Berlainan dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Beliau menarasikan akan ada proses pencucian dosa setelah dosanya bersih akan diangkat ke surga. Tentunya dipertanyakan hadis ini apakah benar dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sekali lagi tidak akan berani membuat satu keputusan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada lagi, Al-Quran jelas menegaskan siapapun yang kembali ke akhirat menghadap Allah kondisi berdosa, jahanam tempatnya dan abadi. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Hadis itu adalah contoh hadis yang substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran. Maka perlu dipertanyakan dan kita perlu berpikir dengan logika yang benar. Apakah benar hadis tersebut dari Nabi Muhammad? Jangan emosi, pikirkanlah. Apakah benar Nabi Muhammad berani membuat keputusan hukum yang berlainan dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran? Itulah perlunya logika dengan sabar, bukan emosional. Sekali lagi kepada siapapun yang menarasikan tentang sunnah, cek dan dicek ulang dengan Al-Quran. Apakah substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, agar tidak menyesatkan semua pihak, penceramah, umat, dan orang yang mengupload ulang video yang dinarasikan oleh penceramah tersebut. Saya mohon maaf, ini koreksi. Memang saya bukan siapa-siapa, tapi saya memberikan satu masukan yang objektif, tidak memihak pada siapapun. Siapapun yang berceramah dengan dasar sunnah, cek dan dicek ulang dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.